warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita bertemu di pertemuan kedua PPL 1 dengan konsep impuls dan perubahan momentum di kelas 11-2. Mari kita ikuti kegiatannya. Let's go! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas siapkan dulu. Muria siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ketua kelas? LP sakit, Bu. Elvi, bentar ya. Elvi sakit, terus Gali sakit. Gali. Kemudian Tingkat isi. tingkat isi. Jadi ada 3 orang ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kemarin kalian sudah belajar tentang materi Momentum. Oke, materi momentum. Siapa yang masih ingat materi kita kemarin? Ayo, tentang materi. Ayo Satria, silakan. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya itu momentum, yaitu ukuran yang diperlukan untuk menghentikan benda. Jadi dapat disimpulkan bahwa momentum adalah perkalian dari massa kali kecepatan benda. Ya, benar ya, bagus ya. Mas, momentum kemarin massa dikali dengan Kecepatan. Atau ada lagi yang lain mau menambahkan? Ayo lainnya ada? Apa lagi yang sudah kita pelajari kemarin tentang momentum? Apa? Atau boleh sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu momentum? Silakan, siapa? Ayo. Ayo silakan. Ayo siapa? Ayo Jonathan, silakan Jonathan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti bola yang dipukul menggunakan longkang, lalu 2 mobil yang berbeda massa bertabrakan. Oke benar ya. Jadi dari kesimpulan kedua teman tadi, kalau kecepatannya besar kemarin, momentumnya bagaimana? Besar. Kalau massa benda itu besar, maka momentumnya Besar. besar. Jadi untuk kali ini materi kita tentang impuls dan hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Adapun tujuan pembelajaran kita, perhatikan ke sini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ini dia tujuannya kalian nanti dapat menjelaskan konsep impuls dan hubungan dengan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kalian dapat menganalisis konsep impuls dan hubungan dengan momentum dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun nanti dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Jadi untuk teknik penilaiannya nanti, Ibu ada 3 teknik penilaian. Yang pertama penilaian kalian secara kognitif, nanti Ibu kasih soal latihan. Yang kedua penilaian secara psikomotor, keterampilan proses, keaktifan kalian di dalam kelompok, kalian berdiskusi, kalian melakukan eksperimen sampai kalian mempresentasikannya nanti. Kemudian ada penilaian yang ketiga, penilaian sikap kalian di dalam proses pembelajaran nanti. Oke, siap ya kita belajar hari ini. Perhatikan video berikut ini.
berdirinya? Sudah. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ayo, apa ini? Gambar apa? Silakan. Ayo Satria. Kalau dilihat dari gambar video itu ada sebuah bola yang ditendang. Nah, ada bola, ada yang pemainnya, yang nendang. Oke, yang lain? Ayo, yang lain? Sama. Sekarang, hubungan dengan impus apa? Ayo. Silakan menanggapi hubungan dengan impus apa? Ayo. Silakan menanggapi. Kaki memberikan apa ini? Memberikan apa? Memberikan gaya. Kaki memberikan gaya, kemudian maka bolanya mengalami apa? Maka bolanya akan bergerak mengalami kecepatan. Oke, mengalami kecepatan. Jadi di sini nanti ada konsep impuls. Ini suaranya gak terdengar malahan. Ya, perhatikan. Ini impuls. Gaya yang diberikan kaki pada pemain sepak bola. Kemudian ada apa di sana? Ada apa nih? Waktu, kontak, ada delta T. Di sinilah ada konsep impulsnya. Perhatikan. Ada konsep impulsnya di sini. Jadi impuls itu sama dengan Gaya dari waktu. Sudah di dalam kelompok. Sekarang coba kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, kelompok 6. Kelompok 6 silakan kalian bereksperimen sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan ini. Silakan kerja berdasarkan LKPD-nya. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit paling lama ya, udah selesai ya. Yang kemarin mulai waktunya 20 menit. Berarti nanti kita sampai jam 9:30. Ini ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kerja di dalam kelompoknya. Alat dan bahan bawa ya. Silakan dibuat nama di LKPD-nya. LKPD-nya buat nama dan tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa. Silakan kerja berdasarkan LKPD yang sudah ibu bagikan, disebutkan di dalam kelompoknya. Satu lagi.
Pokok sini sampai mana? Sudah pet sudah? Ya. Lihat waktu kita ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Iya, itu aja nggak apa-apa. Ini kasih nomor ganti. Berapa? Tantangan kan kita hadapi, Lanjut ke bola yang besar. Berapa? tangan untuk Nah, pada satu. Das, berapa? Catat di sana. menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Bagian kelompok 6 presentasi, kelompok yang lain perhatikan. Nanti segera ditanggapi. Ayo kelompok 6. Ayo semua datang. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan dari LKPD yang telah diberikan. Akan dibacakan oleh Tadi telah dilakukan percobaan di Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila,
Nah, misalnya tadi saat melakukan percobaan memukul paku, ketika hendak memukul paku tersebut ada selang waktu antara mengangkat atau mengayun dorongan untuk memalu hingga paku tertarik sempurna. Ada waktu selang waktunya. Nah, jadi menurut kami ini dari itulah yang disebut dengan impuls. Itu hubungan dengan impuls. Untuk bagian yang kedua, melakukan percobaan pada aplikasi pen. Catatan bola massa yang pertama 0,5 kg meter per sekon. Selanjutnya di sini yang bola kedua 1,5 kg meter per sekon. Karena di soal yang ditanyakan perbandingan. No? Ditanyakan bola yang paling lama berhenti. Nah, bola yang paling lama berhenti setelah pertumbukan adalah bola yang masanya lebih besar, yaitu massa 1,5 kilo. Alasannya dikarenakan jika bola yang masanya berbeda, yaitu bola bermassa kecil bertumbukan dengan bola yang masanya lebih besar, otomatis bola yang masanya lebih kecil akan tertinggal lebih cepat dibandingkan dengan bola yang masanya lebih besar. Karena yang mempengaruhi besar momentum dan impuls adalah gaya, waktu, massa, dan perubahan kecepatan. Selanjutnya hubungan dengan impuls dan momentum yaitu beda antara momentum awal dengan momentum akhir. Dapat diambil dari contoh tadi, di mana bola yang momentum awalnya adalah 0,5 kg meter per sekon setelah bertumbukan dengan bola yang masanya lebih besar mengalami perubahan momentum akhir yaitu 0,6 kg meter per sekon. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi setelah mendengar hasil dari kelompok 6, kami juga pada bagian 1 kami juga setuju karena palu besi memiliki waktu yang lebih cepat daripada palu kayu. Namun hanya ada perbedaan waktu yang kami dapatkan dengan waktu yang di kelompok 6 dapatkan. Lalu yang untuk bagian 2 juga yang paling lama untuk berhenti setelah bertumbukan adalah bola dengan massa besar atau bola dua karena massanya lebih besar, jadi waktu untuk dia berhentinya lebih. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk bagian palu tadi kan beda waktu aja, karena itu disebabkan gaya yang kita pukulkan berbeda. Gaya pukulan kita berbeda. Ya, berarti dipengaruhi oleh gaya. Ya, karena impuls adalah dipengaruhi oleh gaya. Gaya juga mempengaruhi. Selanjutnya kelompok yang lain, silakan menanggapi. Sama, waktunya sama, berarti impulsnya sama. Nah, pahami dulu maksudnya, konsepnya. Kalau pakai gayanya sama, waktunya sama, berarti impulsnya sama. Terus sekarang masalah ini, Mas. maksudnya gini loh. Misalnya mukul palu besi untuk tertancap. Bisa sama dengan gaya yang berbeda, itu bisa menghasilkan impuls yang sama. Tapi gaya berbeda ya, gayanya yang berbeda ya. Tapi kalau misalkan gayanya sama, selang waktunya sama, pasti impulsnya sama. Ya kan? Bisa gitu kan? Ya. Tapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada bagian ketiga. Sebuah bola massa 50 gram dilemparkan ke datar dengan kecepatan 6 meter per sekon ke kanan, lalu diberi gaya pukul rata-rata 400 meter ke kiri dengan selama waktu kontak 0,02 sekon. Bagaimanakah nilai dan arah kecepatan bola tersebut setelah dipukul? Silakan dijawab, itu videonya langsung dijawab ya. Nah, kalau untuk ini kan hitungan kita lihat itunya jawabannya. Samanda dan Kris silakan menanggapi. Atau momentum. Nah, pada bagian nomor 2 ini dari kelompok kami, hasil diskusi kami yaitu dengan adanya helm yang ditinjau dari konsep impuls dan momentum, yaitu memperbesar impuls, yaitu memperlambat waktu kontak tersebut apabila terjadi sebuah kecelakaan, sehingga memperbesar impuls yaitu memperlambat waktu kontak dari benturan itu ke kepala mendarat langsung secara langsung, atau juga memperkecil momentum. Kalian berarti impulsnya semakin besar ya. Impuls semakin besar berarti dapat disimpulkan bahwa impuls semakin besar, semakin kita sebagai pengendara bermotor itu semakin aman ketika terbentur oleh suatu benda ketika menggunakan helm. Apakah itu benar? Ya, karena impuls besar, maka selama waktu tersebut besar itu jadi lambat, sehingga tidak kontak langsung antar helm dengan kepala itu lambat atau impulsnya besar sehingga tidak terlalu sakit. Jadi menghasilkan aman. Pada diskusi kami, apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak kurang bisa dipahami, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Kalau di dalam berkendara, kalau yang jatuh dari motor orang yang pakai helm dengan yang tidak pakai helm pasti berbeda adanya, ya kan? Makanya dibuatkanlah helm yang berstandar tadi. Tujuannya untuk melindungi diri kepala kita, untuk melindungi kepala kita. Nanti kalian balikkan lagi ke konsep impuls tadi, ya kan? Fungsinya tadi seperti itu. Oke, bisa dipahami. Tadi yang dikatakan Janda tadi, ini bu, kayak apa tadi kalau kecelakaannya itu kok bisa langsung diatur? Oh, itu berarti kecelakaannya parah sekali ya kan? Itu bisa jadi terlindas sama mobil, terlindas sama mobil dengan massa yang besar dan kecepatan yang besar. Hancur itu, terlindas berarti, ya kan? Iya, massa besar, kecepatan besar, mobil yang lindas besar, massa sampai saya. Untuk apa? Iya, fungsinya untuk melindungi, dan sekarang dihubungkan dengan konsep impuls tadi. Untuk memperbesar waktu kontak dan hubungannya ke impuls gimana? Hubungannya ke impuls gimana tadi? Coba kelompok 2 tadi hubungannya ke impuls gimana jadinya? Hubungan ke impuls. Lebih lama selama waktu atau lebih besar, impulsnya akan menjadi lebih besar. Impulsnya akan besar. Impulsnya besar, waktunya lama. Jadi itu mengurangi momentum. Ya. Oke, sampai sini paham? Silakan kelompok 2. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tidak? Soalan kan satu soal, kalian kerjakan di LKPD-nya, gak apa-apa buat
dikerjakan, segera langsung buat. Soalnya masih dibuat, langsung buat. Diketahui ditanya, kemudian segera dijawab. Kemudian di situ kalian diminta jelaskan alasannya, silakan dijawab segera. Waktu kita sudah. Silakan siapa? 3 menit yang bersamaan, silakan. Silakan dulu, ayo silakan. Semakin kecil waktu bentrokan, maka impulsivitasnya juga akan kecil. Jika waktu bentrokannya besar, maka impulsivitasnya juga Oke, itu yang pertama katanya semakin kecil waktunya maka impulsnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Atau di sini bahwa impuls dipengaruhi oleh waktu kontak. Oke, setuju? Setuju. Impuls dipengaruhi oleh waktu kontak sesuai dengan rumus sama dengan rumusnya dari sama dengan F. Jadi dipengaruhi oleh gaya dan waktu. Ada lagi kesimpulannya? Ya, Satria. Jadi setelah kita belajar hari ini dapat kesimpulan bahwa semakin besar gaya dan selang waktu maka impulsnya juga akan semakin besar dan juga nanti akan mempengaruhi pada perubahan momentum, yaitu impuls sama dengan perubahan momentum dan menjadi perubahan momentum juga akan ikut besar apabila impulsnya juga besar. Ya, benar ya. Jadi impuls itu ternyata adalah perubahan momentum. Tadi ada rumusnya I sama dengan F dikali dengan delta T atau sama juga dengan delta P perubahan momentum. Berarti impuls itu dipengaruhi oleh gaya, dipengaruhi oleh waktu, juga ada masanya, juga ada kecepatan. Sampai sini Pak. Oke, Ibu minta tolong diulangi lagi pelajaran di rumah, dipelajarin lagi materinya di rumah. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya tentang hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Nanti dipelajari di rumah. Ibu tanya dulu nih, gimana pelajaran kita hari ini? Benar, menyenangkan. Ya, kalau sudah Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.